Demikian kolom bicara hari ini. Ya, mendengar kami sudah terhubung bersama dengan Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, Profesor Jamal Wiwoho. Selamat malam, Profesor Jamal. Selamat malam, Mbak Ana. Kabar baik ya? Sehat semuanya. Mana Jakarta? Jakarta aman, Prof. Jamal. Aman. Baik. Covid sudah turun kan? Betul sekali. Tapi kita harus tetap antisipasi nih, Prof. Jamal. Kabarnya ada gelombang ketiga akhir tahun. Bagaimana, Prof? Ya, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa tren turun karena PPKM turun dari level 4 ke 3 ada yang kedua termasuk Solo. Itu sudah kedua, juga ada daerah-daerah tertentu yang sudah ke 1. Itu adalah siklus di mana biasanya siklusnya kan 2 mingguan, gitu ya. Setelah itu bagaimana kita semua mengantisipasi siklus yang sudah turun itu sehingga tidak ada kenaikan lagi. Apa itu konsepnya? Tetap disiplin, menjaga 5M dan 3T tadi. Oleh karena itu tentu kalau kita kemudian abai, ini bom waktu. Saya melihat misalnya saja Sabtu kemarin di Jogja saya, sudah di mana-mana penuh. Ya, kemudian ya itu tidak pakai masker, tidak jaga jarak dan sebagainya. Ya itulah yang nanti kalau kita tidak hati-hati akan terjadi gelombang ketiga. Nah ini kalau gelombang ketiga itu ada tentu akan berdampak pada banyak hal, utamanya ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Gitu Mbak Ana? Iya, tapi kalau dilihat dari kepatuhan masyarakat, meskipun saat ini tempat wisata beberapa sudah dibuka, masih tidak lebih banyak yang menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan, Prof. Jamal. Iya, itulah yang tadi saya khawatirkan. Kemudian orang kalau sudah mengatakan, ini sudah aman ini. Ya. Aman itu kan hanya sementara karena siklusnya 14. Tentu kalau kita akan terus-menerus karena apa? Karena 5M 3T ini kontinuitas sustainable, terus berkelanjutan sampai bisa dinyatakan bahwa kita benar-benar sudah terhindar dari COVID-19. Lah sampai kapan? Kalau kita melihat dan mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, itu kan bisa saja terjadi ini bertahun-tahun. Ya. Nah inilah yang mohon maaf, ini baru tahun kedua. Ya kalau bertahun-tahun itu kan bisa 3, 4, 5. Tentu kita tidak berharap ini bisa 3, 4, 5, tapi cukuplah sampai di sini saja lah kira-kira itu. Ya, Prof. Jamal, meskipun saat ini COVID angkanya sudah turun, walaupun harus terus mematuhi protokol kesehatan, perlu tidak sanksi diterapkan bagi mereka yang melanggar? Ya sebetulnya begini, kalau sanksi kan sudah ada juga ya, misalnya saja orang tertentu yang ingin menyelenggarakan hajatan, entah itu temanten, syukuran dan sebagainya, yang melebihi dari kapasitas yang ditentukan, tentu dapat sanksi. Dalam konteks ini adalah adanya pelanggaran undang-undang kesehatan misalnya saja. Lah itu. Namun demikian sebetulnya kalau saya melihat sanksi ini kan alternatif terakhir. Ya. Jadi kalau ada sebuah teori yang mengatakan tentang teori kepatuhan, sanksi itu teori yang terakhir. Ya, tapi kalau ini yang terjadi, wah ya hebat banget. Karena yang pertama adalah apa yang namanya menginternalisasi kesadaran bahwa melaksanakan